Setiap orang pasti pernah merasa takut gagal, takut mencoba, takut mengecewakan diri sendiri, bahkan takut terhadap penilaian orang lain. Namun, benarkah kegagalan adalah akhir dari segalanya? Atau justru dari sanalah kita belajar menemukan makna kehidupan? Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Dila dan rekan saya Via. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang ketakutan akan kegagalan nih. Antara realitas, persepsi, dan tanggung jawab diri dalam perspektif filsafat kehidupan. Iya bener banget nih Kak Dila. Topik ini tuh menarik banget ya tentunya. Seperti yang udah kita ketahui sama-sama, rasa takut gagal itu pasti hampir pernah dialami untuk oleh kita semua nih, termasuk juga saya tentu aja gitu ya. Namun, apakah kita memaknai kegagalan itu sebagai sesuatu yang hanya ada dalam bayangan kita atau sebenarnya kegagalan itu benar-benar menakutkan gitu ya. Untuk membahas hal itu, saya ditemani oleh teman-teman saya bersama dengan Kak Citra dan juga Kak Salva. Halo. Halo Kak Citra, Kak Salva. Nah, tadi kan udah kita lihat video tentang kegagalan ya, Kak Via. Bener banget nih Kak Dila. Jadi ini memberikan kita sebuah gambaran ya kegagalan itu seperti apa sih dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya gitu Kak Dila ya. Ya, baik. Kalau begitu kita tanya saja kepada rekan kita. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kegagalan itu? Oke, mungkin aku dulu ya. Iya. Secara umum, kegagalan itu sering dipahami sebagai ketidakberhasilan mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Tapi dalam kehidupan itu gagal sebenarnya bukan berarti akhir dari segalanya. Kadang yang kita peroleh itu hanya menunjukkan bahwa yang kita gunakan itu caranya itu belum tepat atau belum sesuai sama yang kita harapkan. Bener banget. Benar. Jadi cuma belum tepat aja ya, bukan berarti kita Iya. benar-benar salah gitu ya, enggak ya kayak. Saya juga setuju sih Kak sama pendapatnya si Kak Salva bahwa sekarang tuh banyak orang yang menganggap bahwa kegagalan itu sebagai identitas diri. Padahal kan kegagalan itu ya kita dari pengalaman, mungkin dari peristiwa juga. Nah, maksudnya gini, kalau seseorang itu udah pernah mengalami kegagalan, kan tidak apa ya, sampai nantinya tersebut orang itu dianggap sebagai orang yang gagal, bukan begitu, Kak? Bener banget nih Kak Citra. Jadi gagal itu bukan identitasnya kita ya, bahwa kita gagal, ya udah kita selamanya gagal itu nggak akan Iya, kayak gitu ya Kak bener, ya. Kak. Bener banget. Lalu kenapa sih manusia itu begitu takut terhadap sebuah kegagalan itu Kak Citra? Oh, Kak iya. Salva. Heeh, manusia itu takut ya terhadap kegagalan. Kalau dalam filsafat eksistensial itu ya, Kak, eee, apa filsafat tersebut memandang bahwa manusia itu dihadapkan pada kebebasan ketika memilih atau bertanggung jawab pada sesuatu gitu. Jadi, rasa ketakutan gagal itu muncul secara mungkin tiba-tiba ya, heeh, karena ya kita tidak benar-benar tahu hasil akhirnya itu kita melakukannya bagaimana, itu berhasil apa gagal gitu. Berarti kita udah kayak apa, berpikir dulu, "Aduh nanti kalau gagal gimana?" Gitu. Iya benar-benar. Mhm. Benar sih, itu juga sering dialami nih Kak sama saya. Kebetulan Iya, kayak gitu ya. Heeh. iya, Bener iya. banget, aku setuju. Karena manusia itu kan makhluk yang pengen hidupnya itu bermakna bagi orang Iya, lain juga benar. dan bagi Iya, iya, lingkungan. benar-benar. Nah, ketika seorang itu sudah menganggap dirinya itu mengalami kegagalan, maka pasti muncul kekhawatiran bahwa usaha yang dilakukan ini kayaknya kayak sia-sia aja gitu. Aku udah berusaha, tapi kok hasilnya kayak gini nggak sesuai sama yang aku harapkan, itu kayak dianggap sia-sia atau tidak bernilai. Iya, benar-benar. Lantas
apakah lingkungan ini berpengaruh terhadap cara seseorang dalam memandang kegagalan, Kak? Ya, menurut saya itu sangat berpengaruh ya. Karena sejak kecil kita itu sering diperdengarkan dengan kalimat kalau kamu nilainya rendah itu berarti kayak cara kamu itu gagal. Tapi ketika Iya, kamu nilainya itu tinggi, maka kamu itu berhasil atau sukses gitu loh. Heeh. itu Ak- kayak eh, banyak dari teman, itu kan kayak lebih menemaninya itu teman yang nilai-nilainya tinggi gitu. Bener banget. Itu pasti ya, Iya, fakta dari Faktor temannya juga ya. Nah, dari situ akibatnya kita itu tumbuh sebagai orang dengan pemahaman ini kalau kesalahan itu kayaknya aku fatal banget ya. Kesalahan itu kayak harus aku hindari banget dalam proses gitu. Jadi di iya situ iya. kita masih berproses aja udah takut gagal. Di situ udah ada muncul rasa takut gagal. nah, iya Kak, selain dari lingkungan tersebut, lingkungan sosial ya tadi ya. Iya. Nah, sekarang ada lingkungan media sosial yang juga bisa membentuk kegagalan terhadap orang tersebut. Karena apa Kak? Karena kalau kita ya melihat kayak postingan orang yang di medsos itu kan melihatkan keberhasilan orang tersebut kan. Dari daripada prosesnya dia itu kayak udah menampilkan sertifikatnya tanpa memperlihatkan prosesnya. Jadi kita itu merasa kayak dibandingkan gitu. Kalau kita melihatnya juga kita merasa kayak tertinggal banget sama orang itu. Iya sih, bener banget nih, Kak. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali ya, terutama di era modern sekarang ini, di era media sosial gitu ya, Kak ya. Iya, Kak, bener banget. Soalnya kita hidup ya 24 jam yang sangat apa Mm-mm. ya? Sangat apa? Bergantung Iya, pada media bergantung sosial. pada media sosial, Heeh. lingkungan juga. Iya, bener banget nih, Kak. Jadi sebenarnya kita tuh takut gagal atau takut pada penilaiannya orang lain nih menurut kakak-kakak sendiri? Iya. Kalau menurut saya itu ya, yang sering kali lebih dominan, Ya. heeh, itu adalah takut dinilai. Mm-mm. Maksudnya apa, Kak? Banyak nih orang yang tidak masalah jika gagal, selama mereka itu tidak dinilai dari ya lingkungan sosialnya tersebut gitu. Soalnya yang membuat mereka cemas adalah komentar atau penilaian dari orang lain kayak masuk hati jadinya ya ampun ya stres gitulah udah memikirkan ke sana dulu. Iya, bener banget. Karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Iya, bener Pengen banget banget. kalau hidupnya itu bermakna bagi orang lain juga, bagi lingkungannya, bagi sekitarnya. Itu lalu ketika kita itu pasti cenderung kalau misalnya gagal itu pasti muncul ketakutan, terus kehilangan penghargaan dari orang lain, terus pengakuannya juga. Jadi ketakutan gagal itu kan juga sering membuat seseorang overthinking ya, Kak ya. Iya Iya benar benar. banget. Menurut pandangan kalian nih tentang ini tuh bagaimana? Overthinking ya. Iya, Overthinking orang yang memikirkan satu masalah di kepala itu berulang-ulang ya. Itu Iya, iya. sebenarnya menurut saya ya bisa membantu juga untuk kita. Ketika kita gunakan overthinking itu untuk membatasi diri kita, merencanakan atau mengantisipasi resiko. Dari misal kita memikirkan sesuatu, itu kita tahu ada resiko nanti. Tapi dengan cara itu kita itu ada usaha. Kalau nanti aku usahanya itu minim, pasti aku bisa eh apa ya? Kayak untuk resiko yang tadi itu bisa terjadi. Nah, kalau misalnya overthinkingnya itu berlebihan, nanti orang itu justru akan terjebak dalam kecemasan yang dia buat sendiri yang kayak langsung menjadi-jadi karena dipikirin terus gitu dan maka sulit mengambil tindakan. Jadi kalau overthinkingnya itu yang kayak biasa nggak terus menerus gitu, itu bisa membuat kita terbantu. Tapi kalau Oke, baik, misalnya baik. berlebih, ya bakalan. Jadi kita berpikirnya itu secukupnya aja ya, maksudnya hanya untuk memberikan batasan, tetapi kemudian kita tidak
istilahnya terlalu berlebihan gitu ya, terlalu Iya, cemas Kak. gitu ya Hal itu ininya kan gitu. karena apa ya, akibatnya nanti ke internalnya kita sih ya. Mhm. Kalau orang yang overthinking jadinya kan sibuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang buruk daripada kita mau benar-benar mencobanya terlebih dahulu gitu. Bener banget nih, Kak. Tadi kayaknya di awal-awal udah disinggung nih tentang filsafat eksistensial, Oh ya iya nggak sih? bener, Heeh, bener banget. Saya nggak salah inget berarti ini ya. Heeh, berarti. Nah, terus kemudian nih, kalau kita lihat secara filsafat eksistensial, bagaimana sih kegagalan itu dipandang menurut filsafat eksistensial itu? Kalau dalam filsafat eksistensial itu ya Kak, kegagalan itu dipandang sebagai bagian dari pengalaman hidupnya seseorang. Nah, dari pengalaman hidup itu seseorang apa ya, membantu seseorang untuk memahami dirinya, untuk ya apa ya, mengevaluasi lebih lanjut. Kalau hari ini gagal nih, berarti hari besok sebisa mungkin jangan mengulangi kegagalan tersebut lagi gitu. Dan juga dalam filsafat eksistensial itu apa ya, bahwa kehidupan manusia itu tidak selalu berjalan mulus dengan rencana gitu kan. Kalau manusia udah berencana tapi Allah tidak berkehendak, jadinya kan tidak jadi. Iya, benar banget. Nah, jadi dari diskusi kita hari ini nih ya Kak ya, dapat Ya. disimpulkan bahwasanya kegagalan bukan hanya soal hasil yang tidak sesuai harapan ya, tapi juga itu berkaitan dengan gimana sih cara kita memaknainya gitu. Nah, ketakutan terhadap kegagalan juga tadi udah disebutkan dapat dipengaruhi oleh tanggung jawab pribadi, Iya, lingkungan sosial ya, benar. hingga rasa takut nih terhadap penilaian dari orang lain. Iya, itu sangat berpengaruh sekali. Iya. Dan semoga pembahasan kita kali ini tuh bisa membuat kita tuh membuka mata nih bahwasanya kegagalan itu bukanlah identitas dari diri kita sendiri, tetapi merupakan bagian dari sebuah proses ya dalam kehidupan dan juga bisa memberikan kita pembelajaran supaya tidak terulang lagi nih kita salahnya di mana, kita harus berpikir seperti itu ya Iya. teman-teman. Oke, baik. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Iya, Kak. Terima kasih Sama-sama. kembali. Terima kasih. Ya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah menyaksikan podcast kita hari ini. Sampai jumpa Sampai pada jumpa pembahasan berikutnya. See you. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Yang menentukan bukan seberapa sering kita gagal, tetapi bagaimana kita bangkit, belajar, dan terus melangkah.